Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Sugito, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 3, Rombel 5B tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 21000125248. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar di SD Impres Pukul 7, kelas 5, materi Asmaul Husna. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita lakukan ya, dapat memberikan keberkahan dan manfaat untuk kalian semua. Baik, mungkin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Alisa, ya silakan. Siap gerak teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa, Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amilan sholihan. Sebelum kita memulai pelajaran ya, Pak Guru periksa keadaan dulu. Hari ini semua masuk semua? Masuk. Masuk semua ya? Ya. Tidak ada yang sakit ya? Ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua ya? Tadi di rumah berpamitan dengan orang tua atau tidak? Berpamitan. Pamitan, kemudian bersalaman. Oke, baik. Tadi sudah ada semua ya. Berikutnya, ya, supaya kalian lebih semangat lagi, ya, untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Marilah kita tepuk semangat dulu, oke? Ya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, baik. Oke, semangat semua ya hari ini. Oke, baik. Oke, baik. Adapun ya, tujuan pembelajaran dalam materi kali ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis perilaku negatif, misalnya mencontek dan bergosip, ya, dan menghubungkan dengan makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk komitmen singkat. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kalian miliki itu tadi ya, ada dua ya tujuan pembelajarannya. Baik, sebelum kita pembelajaran atau materi yang sebelumnya adalah materi yang kalian sudah pelajari tentang apa?
Tentang apa? Meneladani sikap terpuji. Salah satu ya meneladani sifat Asmaul Husna Al-Alim adalah yaitu Allah Maha Allah Maha mengetahui ya. Allah Maha mengetahui ya. Jadi contoh dari Allah Maha mengetahui adalah ya, ketika kalian mengerjakan soal ulangan yang diberikan oleh guru, yaitu dengan cara yang jujur dan tidak mencontek. Oke, begitu ya. Ya, itu adalah meneladani sikap Asmaul Husna Al-Alim. Baik. Yang selanjutnya, ya. Coba Pak Guru mau bertanya dulu tentang ini ada ini ya, untuk memotivasi kalian, untuk memacu kalian dalam hal materi pembelajaran kali ini ya. Materi kali ini kan tentang Asmaul Husna, ada 4 kan? Al-Alim, kemudian Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir ya. Ya. Selanjutnya coba apa yang kalian lakukan ya? Apa yang kalian lakukan? Misalnya jika kalian melihat teman mencontek ya, ketika saat guru sedang membelakangi papan tulis, apa yang kalian lakukan? Memberitahu kepada guru. Yang lainnya apa? Yang lain apa? Apa? Ya, mungkin apa bisa mengingatkan ya kan, atau menegurkan bahwa itu apa perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan yang tidak baik. Berikutnya, mengapa kita harus berhati-hati dalam berbicara ya atau bergosip dan melihat sesuatu meskipun tidak ada orang dewasa di sekitar kita? Mengapa kita harus berhati-hati? Mengapa? Ada yang tahu? Ya, karena walaupun tidak ada orang yang melihat kita, Allah Maha melihat. Jadi sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir. Nanti akan lebih lanjutnya nanti Pak Guru ini ya, nanti ada Pak Guru tayangkan ya tentang video pembelajarannya ya. Ya, kalian berjumpa lagi dengan saya A. Ganteng di channel Suka-Suka Kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman-Nya. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas.
Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Sekian, pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalian sudah menyimak ya. Baik, untuk selanjutnya ya. Jadi di sini ada permasalahan ya. Nanti Pak Guru Pak Guru bagi kelompok ya. Nanti akan Pak Guru bagikan tugas ya, yang untuk kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi untuk permasalahannya ya, nanti tadi tentang mencontek ya, mencontek saat kalian ulangan di kelas. Kemudian yang berikutnya bergosip ya, atau berbisik-bisik ya, berbicara hal-hal yang buruk. Oke, ini Pak Guru bagikan ini ya tugasnya. Jadi nanti kalian tulis di situ kelompok berapa ya. Nah, di sini Pak Guru langsung ke bagian kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke? Ya, nanti kalian tulis nama-namanya ya. Di situ kalian tulis kelompok, nanti di bawahnya tulis saja. Ya, di bagian atasnya atau di bagian kedua boleh. Nah, nanti kalian tulis kelompok berapa di situ ditulis, kemudian tulis nama-nama anggotanya. Oke? Ketuanya siapa, kemudian nama-nama anggotanya siapa-siapa di bawahnya. Ya? Oke? Ya, untuk Al-Alim ya, artinya Allah Maha mengetahui ya. Kemudian Al-Kabir artinya apa? Al-Kabir artinya Allah Maha teliti ya, atau waspada. Kemudian As-Sami artinya Allah Maha mendengar, dan Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Ya.
Ya, kalian tulis ya. Oke, udah sama ya. Ya, jadi nanti itu ya. Kalian tulis makna Asmaul Husna ya. Dan contohnya juga ya. Contohnya ya. Oke, nanti di situ kalian tulis kan sebenarnya di situ jawab apa namanya makna atau arti Asmaul Husna beserta contohnya. Jadi kalian sudah artikan Asmaul Husna itu yang apa, kemudian kalian berikan juga contohnya ya. Masing-masing cukup satu saja. Ya, minimal satu. Kalau mau lebih dari satu ya boleh lah. Ya, lebih malah lebih bagus. Nomor 2 ya. Ya minimal satu. Ya minimal satu contoh ya. Jadi maknanya Asmaul Husna kemudian contohnya ya. Ya nanti boleh ini kalian tulisnya di bawahnya jawabannya juga boleh. Jadi 1 Al-Alim artinya apa gitu ya, 2 gitu boleh. Ya toh kalau tidak satu ya. Oke. Ya. Ya, jadi nanti contohnya itu sesuai dengan arti Asmaul Husna ya. Ya. Misalnya seperti Allah mau melihat, jadi contohnya ya apa tadi ya kan? Yang sudah tadi Pak Guru kasih contoh tadi. Kemudian nanti kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Nanti kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya, bisa. Ayo, ini sudah berjalan berapa menit ini? Ya, sudah berjalan 5 menitan ini ya. 5 menit lagi. Ya, setelah itu kalau sudah mengartikannya atau apa namanya makna dari Asmaul Husna, kalian langsung sudah memberikan contohnya sesuai dengan Asmaul Husna yang 4 itu. Al-Alim ya. Misalnya artinya apa? Nanti contohnya sesuai dengan itu. Kemudian Al-Kabir ya, artinya apa? Nanti sesuai dengan contohnya. Kemudian As-Sami artinya apa? Sesuai dengan contohnya. Kemudian Al-Basir ya, artinya apa? Sesuai dengan contohnya apa? Ya. Lain juga ikut berdiskusi apa namanya, itu saja ya, orang saja. Kelompok berapa nih? Kelompok 3 sudah. Oh tinggal satu apa namanya? Asmaul Husna ya, tinggal satu ya. Ya sebenarnya kalian Pak Guru bagi kelompok itu supaya kalian di masing-masing kelompok itu bisa apa? Berdiskusi, bukan cuma satu orang saja, tapi yang lainnya ikut menyumbang pikiran, ya. Ya jadi berdiskusi gunanya
gunanya kelompok itu ya untuk kalian berdiskusi, ya bermusyawarah mungkin. Oh, apa ini begini, yang mungkin yang satu bisa memberikan pendapatnya gitu ya. Ya, ayo 3 menit lagi. Sudah, Pak. Ya, jadi yang pertama, ya ini perilaku buruk yang pertama itu ya, mencontek saat ulang di kelas. Nah, nanti kalian isi di dalam tabel itu ya, asmaul husna apa ya, mungkin al kabir kah, atau mungkin al alim, atau mungkin al basir kah ya, nanti kalian tulis itu. Kemudian di kolom yang kedua, mengapa perlu dihindari ya, alasannya apa, kalian tuliskan situ. Mengapa perlu dihindari ya. Kemudian yang kedua ya, perilaku buruk yang kedua, bergosip atau berbisik-bisik yang buruk ya, bergosip atau biasa kalian suka membicarakan orang lain yang misalnya si itu kok dia suka ini ya, suka main dengan perempuan ya, padahal anak itu laki-laki ya. Oke ya, ini nomor 2 ya, didiskusikan ya. Nomor 1, nomor 3 ya, kalian tulis di sini ya. Oke ya, ya yang mana, yang di kolom. Yang penting itu harus sesuai dengan asmaul husnanya ya. Kalau mencontek, kan tadi Pak Guru sudah kasih ini toh, kasih contoh tadi toh. Kalau mencontek satu ulangan di kelas itu, dia berarti melanggar asmaul husna apa, ya kan? Kemudian bergosip atau membicarakan kejelekan orang lain atau keburukan orang lain, itu asmaul husna apa yang dianggap atau yang tidak dilakukan. Kemudian yang kolom kedua, mengapa perlu dihindari gitu ya, mengapa perlu dihindari. Ya, kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 2 sudah. 3 juga sudah ya. Oke. Ya, kita lanjut ke berikutnya ya. Nanti itu tetap di situ. Ya, tetap di kelompoknya masing-masing. Yang tadi juga pertama tadi. Ini sekarang yang kedua. Di situ ada kasus ini ya, kasus perilaku buruk. Nah, di situ kan ada yang pertama itu mencontek saat ulangan di kelas. Ya, asmaul husna yang terabaikan itu apa? Kalau seseorang atau dari misalnya ada seorang siswa mencontek saat ulangan di kelas, asmaul husna apa yang terabaikan atau yang tidak diamalkan. Kemudian mengapa perlu dihindari? Ya. Mengapa perlu dihindari? Kemudian yang kedua,
bergosip atau bisik-bisik yang buruk. Ya. Sudah? Ya, nanti setelah ini ya, kalau sudah semua, nanti kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya. Kelompok 3 sudah ya? Kelompok 2? Jadi tinggal kelompok 1. Kelompok 1 belum? Oh, kelompok 1 sudah, Pak. Sudah semua ya. Baik. Kalau sudah semua, sebelum kalian nanti mempresentasikan ya hasil dari diskusi kelompok masing-masing, oke. Kita tepuk fokus dulu. Oke. Tepuk fokus. Lihat. Mendengar, mengingat, fokus. Oke. Coba ulangi lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Ya, supaya kalian ini ya lebih fokus. Nanti setelah ini Pak Guru ini ya tunjuk kelompok, atau ada yang sudah siap mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, atau ada yang bersedia yang siap maju, atau Pak Guru tunjuk saja ya. Pak Guru tunjuk ya. Ya. Jadi nanti itu ada dua ya itu. Ya, nanti kalian presentasikan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya. Maju ke depan ya. Ya. Kelompok ya 1. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. 1. Analisis masalah dan solusi. Kasus perilaku buruk. Mencontek saat ulangan di kelas. Asmaul Husna yang terabaikan. Al-Alim. Mengapa perlu dihindari? Karena Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Kasus perilaku buruk. Bergosip atau berbisik-bisik yang buruk. Asmaul Husna yang terabaikan. Asami. Mengapa perlu dihindari? Karena Allah Maha mendengar segala suara yang kecil maupun yang keras. 2. Janji komitmen solusi. Kami berjanji mulai hari ini kami akan meneladani Asmaul Husna dengan 1. Janji perilaku jujur, meneladani Al-Alim dan Al-Khabir. 2. Janji menjaga lisan dan pandangan, meneladani Asami dan Al-Basir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dulu. Satu ya. Oke, sekarang terakhir kelompok 3. Kelompok 2 ya. Sorry ya. Ya, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Analisis masalah dan solusi. Kasus perilaku buruk. Mencontek saat ulangan di kelas. Asmaul Husna yang terabaikan. Al-Basir. Mengapa perlu dihindari? Dasar keimanan. Karena Allah Maha melihat.
bergosip atau bisik-bisik yang buruk. Asami, karena Allah Maha mendengar. 2. Janji komitmen atau solusi. Kami berjanji mulai hari ini kami akan meneladani Asmaul Husna dengan satu, janji perilaku jujur, meneladani Al-Alim dan Al-Kabir. 2. Janji menjaga lisan dan pandangan, meneladani Asami dan Al-Basir. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Oke, baik. Berikutnya ya, ini ada apa namanya? Soal ya. Ini dikerjakan masing-masing ya. Ganda ya. Ya, ini bukan kelompok ya. Ya, soalnya ada 5 nomor ya. 3 nomor pilihan ganda dan 2 nomor ya uraya ya atau sias. 2 nomor uraya. Ya, itu nanti yang pilihan gandanya disilang ya. Disilang aja. Sorry. Belum ya, belum dapat ya? Oke. Silang apa yang berarti? Disilang ya. Disilang ya. Kalian baca baik-baik ya. Kalian baca baik-baik pertanyaannya ya. Di situ mengenai tentang apa? Asmaul Husna apa? Ya, misalnya yang di nomor 4 itu yang berkaitan dengan Asmaul Husna As-Sami dan Al-Basir. Ya. Di situ yang menjadi solusinya apa untuk mencegah perilaku buruk tersebut yang sesuai dengan As-Sami dan Al-Basir ya. Jadi menjawab pertanyaan itu harus sesuai dengan soalnya ya. Maksud dari soal tersebut apa? Kemudian kalian jawab sesuai dengan pertanyaan itu. Ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya. Ya sudah Pak. Sudah? Berarti masih ada 2 orang lagi ya yang belum. Ya, masih ada 3 orang lagi yang belum ya. Ya, yang belum selesai masih ada 3 orang lagi ya. Oke? Yuk.
2 menit lagi, ya. 2 menit lagi, harus sudah selesai. Lupa sudah ya, lupa. Oh ya nanti. Tulis nama ya. Tulis nama ya. Ya. Kalian tulis nama ya. Tulis nama di bagian atasnya nanti. Ini sudah. Ya. Tulis namanya ya. Ini yang sudah selesai baru 3 orang ya. Udah, Pak. Ya. Udah. Ayo sudah. Jawab saya. Ya, yang sudah selesai 5 orang. Oke, baik. Tadi sudah selesai semua ya menjawab pertanyaan. Yang tadi kalian kerjakan itu soal apa? Dikerjakan masing-masing. Soal individu ya. Nah, baik. Yang berikutnya ya, Pak Guru akan bertanya dulu ya kepada kalian semuanya ya. Apakah kalian sudah mengerti ya? Apakah kalian sudah mengerti arti dari keempat Asmaul Husna yang tadi sudah dijelaskan? Ada? Sudah ya? Ya. Apa saja tadi keempat Asmaul Husna tersebut? Al-Alim artinya apa? Al-Alim artinya apa? Allah Maha Mengetahui. Ya, Al-Khabir Allah Maha teliti atau waspada. As-Sami Allah Maha mendengar. Kemudian Al-Basir Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Ya. Kemudian ya, apakah kalian setelah belajar tentang keempat Asmaul Husna tersebut, apakah kalian sudah memahami dan mengerti tentang keempat Asmaul Husna tersebut? Sudah mengerti ya? Dan perlu Pak Guru sampaikan ya, Pak Guru tekankan kembali bahwa dari keempat Asmaul Husna tersebut ya, bahwa kita semua termasuk Mas Pak Guru, termasuk yang lainnya ya, itu harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan diawasi atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus harus bisa mengamalkan dari keempat Asmaul Husna tersebut. Selanjutnya ya, dari keempat Asmaul Husna tersebut ya, maka dapat diambil kesimpulan ya. Kesimpulannya itu bahwa mengenal Al-Alim ya, mengenal Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami dan Al-Basir adalah fondasi untuk memiliki akhlak mulia ya, ketika dia merasa selalu diawasi dan didengar dan diketahui oleh
Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan yang pertama ya, kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah adalah maka kita akan satu berhati-hati dalam bertindak ya atau bertanggung jawab. Kemudian yang kedua selalu berkata dan bersikap jujur atau tidak munafik. Jadi kalau orang yang tidak berkata jujur itu berarti dia munafik. Ya, berarti munafik. Jadi itu ya. Jadi seperti itu. Sudah jelas ya? Yang ketiga, berusaha keras melakukan yang terbaik. Oke, ya itu kesimpulan ya. Kesimpulan pada materi kita hari ini ya tentang Asmaul Husna, Al-Alim ya, Al-Kabir, As-Sami dan Al-Basir. Sebelum kita akhiri ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Ya, mungkin Pak Guru minta salah satu untuk memimpin berdoa ya, untuk memimpin berdoa. Ya, salah satu. Atau yang lain lihat dari laki-laki atau perempuan. Sekarang yang laki-laki untuk memimpin doa. Ya, Ilham. Ya, Ilham. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz. Terima kasih.